Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kembali lagi kita bertemu di ruang virtual ya. Nah, kali ini kita akan meneruskan kembali yang kemarin kita sudah belajar tentang literasi redox ya. Literasi redox itu ternyata ada banyak sekali metodenya. Nah, salah satu yang kita akan bahas ini adalah iodimetri. Jadi di sini memang ada dua metode, iodometri dan iodimetri. Nah, apa itu iodo dan iodimetri? Nah, di sini dia salah satu bagian dari bagian dari redox ya, redox. Kemudian kemarin kita sudah belajar tentang redox, kemudian sudah belajar tentang permangano ya. Dan kita sekarang akan belajar iodimetri. Nah, untuk materi-materi yang lain ya, untuk dikromatometri, serimetri, bromatometri, dan masih banyak lagi ya, nitrimetri. Nah, itu kemungkinan nanti akan saya jadikan project ya, akan saya jadikan tugas ya, supaya bukan hanya saya saja yang presentasi, tetapi kalian juga nanti merasakan bagaimana presentasi itu gitu ya, walaupun secara virtual, secara recording nggak apa-apa gitu ya, tapi yang penting kalian merasakan bagaimana pengalaman presentasi begitu ya. Nah, masuk ke materi di sini iodimetri ya. Jadi memang titrasi dengan iodium ya. Jadi intinya itu adalah iodimetri itu titrasi yang melibatkan iodium sebagai pelakunya begitu ya. Nah, ini dibedakan menjadi iodimetri dan iodometri. Nah, untuk yang iodimetri ini adalah dia caranya langsung. Jadi dia titrasi langsung begitu ya. Konsepnya sama seperti permanganometri, sama seperti titrasi-titrasi yang lain begitu ya. Jadi ada larutan iodium yang menjadi titran, kemudian larutan sampelnya itu yang jadi titrat, yang jadi analitnya begitu ya. Nah, kemudian untuk yang iodometri, ini adalah cara yang tidak langsung. Nah, cara yang tidak langsung itu konsepnya adalah tidak titrasi balik begitu ya. Jadi kita menambahkan sesuatu yang ekses, kemudian zat yang terbentuk itu baru yang kita deteksi. Seperti yang kemarin itu contohnya pada penentuan kalsium ya dengan cara permanganometri gitu ya, penentuan kalsium dari suatu sampel ya dengan cara permanganometri itu bisa dilakukan dengan merubah kalsiumnya itu menjadi oksalat dulu. Jadi nanti yang terdeteksi itu adalah oksalatnya yang ekivalen dengan kadar kalsiumnya. Nah, ini sama ya konsepnya dengan iodometri ya, sesuatu nanti kita reaksikan dengan iodium yang ekses, kemudian membentuk sesuatu dan titrannya itu adalah tiosulfat begitu. Nah, itu iodometri. Nah, kemudian untuk reaksi redox ini ya, iodimetri ini berdasarkan pada titrasi I begitu ya, iodium ya dengan besar
potensial standar sebesar ini, gitu ya. Jadi memang lebih lemah daripada permanganometri, gitu. Nah, reaksi tadi gitu ya, itu mempunyai potensial standar 0,54 volt ya. Nah, di sini iod ini merupakan zat pengoksid yang jauh lebih lemah daripada permanganat ya. Kalau kalian buka tabelnya kemarin yang ada di slide yang kemarin itu memang permanganat lebih besar ya untuk potensial standarnya dibandingkan dengan iodimetri gitu. Nah, kemudian cerium dan kalium dikromat ini juga lebih kuat begitu ya. Tetapi iodimetri ini jauh lebih familiar atau jauh lebih populer begitu daripada cerium maupun dikromat. Nah, ini nanti tolong dicari kenapa begitu ya. Dan nanti saya beri tugas ya di minggu-minggu beberapa pertemuan terakhir itu saya beri tugas untuk mencari yang belum saya sampaikan gitu. Nah, dalam proses analitis ya metode iodimetri ini iod atau triiodida ini digunakan sebagai pengoksidnya pada iodimetri. Kemudian ion iodida bertindak sebagai zat pereduksi ini ketika di iodometri. Jadi memang ada beberapa perbedaan yang mendasari metode iodometri dan iodimetri gitu. Nah, kita kupas satu-satu ya. Di iodimetri ini atau cara langsung. Nah, ini adalah titrasi yang dilakukan langsung dengan larutan standar iodium sebagai pengoksid ya. Nah, ini dilakukan dalam suasana netral ataupun sedikit basah gitu. Jadi, iodimetri ini iodiumnya itu langsung diteteskan ke dalam titrannya dan mengikuti proses penghitungan titrasi seperti umumnya begitu ya. Nah, di sini untuk iodimetri ya, zat-zat penting yang merupakan zat reduksi yang cukup kuat untuk dititrasi dengan iod itu adalah golongan tiosulfat, arsen, vitamin C, stibium, sulfida, sulfit, timah, dan ferrocyanida. Jadi zat-zat ya, jadi sampel-sampel yang mengandung molekul ini ya itu bisa dianalisis menggunakan iodimetri begitu. Jadi kalau mau ngecek berapa kadar vitamin C atau berapa kandungan arsen dalam satu sampel gitu ya, jadi kayak ngukur ini beracun atau tidak atau kadarnya sampai berapa. Nah, ini bisa pakai iodimetri gitu. Nah, kemudian I2 ini hadir sebagai standar yang bereaksi langsung dengan zat yang dititrasi gitu. Nah, jadi I2 ini nanti diletakkan dalam buret ya, langsung dalam buret, dan biasanya memang karena dia merupakan bukan larutan standar primer, jadi dia memang sifatnya mudah terurai, kemudian mudah berubah konsentrasinya, sehingga pada saat titrasi pun kita membutuhkan ini tertentu, device tertentu seperti buret yang berwarna coklat dan lain-lain begitu ya. Kemudian larutan iod ini perlu distandarisasi lebih dulu karena tadi dia tidak termasuk larutan standar yang primer gitu ya. Nah,
Standarisasinya pakai apa gitu ya. Nah, standarisasinya itu pakai larutan standar primer. Salah satu yang bisa digunakan itu adalah ini ya, arsen dioksida. Jadi kita bisa milih standar primer yang bisa bereaksi dengan yang perlu distandarisasi ya, sama kayak permangano kemarin. Kita milih larutan standar untuk standarisasi itu pakai oksalat ya, di mana oksalat ini bisa terjadi reaksi redoks dengan permanganat gitu. Jadi ya untuk proses standarisasi ini kita menggunakan larutan standar yang mengandung ion yang bisa bereaksi begitu ya. Nah, karena I2 ini sukar larut dalam air ya, jadi memang kelarutannya iodium ini hanya sedikit gitu ya dalam air, itu sekitar 0,00134, pokoknya kecil banget gitu ya, mol per liter. Ini aja pada keadaan standar ya, pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini dia kecil sekali, tetapi dia mudah larut dalam kalau ada solubilizernya. Jadi ada pelarut yang ditambahkan, ada zat yang ditambahkan gitu. Jadi dia akan sangat mudah larut dalam larutan yang mengandung ion sejenis. Jadi kita belajar lagi tentang kelarutan gitu ya. Kelarutan ion sejenis. Jadi jika ada ion sejenis yang ada di dalam pelarutnya itu, dia cenderung bisa larut, jadi kelarutannya bertambah begitu ya. Nah, di sini bisa dilakukan penambahan KI untuk menurunkan keatsirian dari ion ini begitu ya. Nah, di sini dia akan membentuk reaksi kompleks seperti ini ya. I2 plus imin ini menjadi I3- begitu ya. Nah, kemudian untuk proses titrasinya ya, karena kita pengamatannya dengan warna, perubahan warna, kita mengamatinya dengan mata begitu. Jadi kita perlu ada indikator yang ketika sudah terjadi titik akhir titrasi itu muncul warna berubah begitu ya. Nah, di sini bisa digunakan jadi iodium sendiri itu dia punya warna ungu ya, dapat dilihat langsung ya sebagai indikator. Dan iodium ini dapat larut dalam kloroform ataupun karbon tetraklorida gitu. Jadi sehingga kedua senyawa ini dapat digunakan untuk menentukan TAT gitu. Nah, kemudian indikator yang sering digunakan juga itu adalah amilum. Nah, amilum ini juga bisa digunakan sebagai indikator pada iodometri nanti gitu ya. Nah, amilum ini akan membentuk kompleks amilum dengan I2 yang berwarna biru gitu ya. Nah, di sini oke. Nah, indikator amilum atau indikator kanji ya. Nah, pada saat pembuatan kanji sendiri ini juga kita hanya bisa menggunakan larutan kanji yang segar gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan titrasi iodimetri ini memang
kita harus dadaan bikin amilumnya gitu, atau larutan kanji. Nah, memang ada beberapa versi tentang pembuatan larutan standar amilum ini, ya. Ada yang kondisi operasinya beda-beda begitu ya, tapi pengecekannya pun juga berbeda. Tetapi intinya larutan amilum ini akan berwarna biru ketika direaksikan dengan I2 gitu ya. Nah, oke. Nah, iodimetri ini mekanisme reaksinya itu jadi ada analit di sini atau ada satu sampel yang tidak diketahui gitu ya, atau kita sudah tahu tapi kita tidak tahu kadarnya ya, kemudian langsung dititrasi oleh titran iodin gitu ya. Nah, ini menjadi produk iodida itu. Nah, kemudian ini ada beberapa aplikasi iodimetri ya. Jadi ada beberapa reaksi antara analit dengan I2 ya. Jadi yang terjadi ketika kita menganalisa arsen, kemudian menganalisa ferrocyanida dan sebagainya. Nah, ini reaksi-reaksi inilah yang terjadi gitu ya. Nah, ini. Oke. Kemudian nah ini contohnya pada penetapan kadar asam askorbat ya. Asam askorbat itu identik dengan kandungan vitamin C. Nah, sifatnya itu iodin ini dia dapat mengoksidasi dengan cepat asam askorbat dan menghasilkan asam dehidroaskorbat itu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke iodometri. Nah, iodometri ini adalah cara yang tidak langsung. Nah, iodometri ini adalah titrasi terhadap iodin ya, yang dihasilkan dari oksidasi analit terhadap imin yang ditambahkan. Kemudian iodin I2 ini biasa dititrasi dengan larutan standar tiosulfat. Jadi, nanti ketika kita melakukan iodometri itu yang di dalam buret ya, di dalam tabung buret itu adalah larutan standar tiosulfat. Jadi berbeda dengan iodimetri. Kalau iodimetri itu larutan I2 yang ada di buret, tapi kalau iodometri itu adalah larutan standar tiosulfat yang berada di buret begitu ya. Nah, mekanisme reaksinya itu memang tidak langsung. Jadi memang iodometri ini bukan reaksi yang langsung karena terjadi dua reaksi dulu ya. Jadi prosedurnya itu memang satu sampel ini kita tambahkan larutan imin secara ekses dulu sehingga dia membentuk I2. Nah, diusahakan ekses ya, karena memang harus ekses karena si sampel ya ini harus berubah semua dulu menjadi bentuk I2 begitu. Jadi ininya ekses ya, kemudian I2-nya yang terbentuk inilah nanti yang akan bereaksi dengan tiosulfat gitu. Jadi memang yang diukur itu adalah I2 yang terbentuk di sini. Begitu ya. Jadi tidak masalah ketika kita menambahkan larutan imin yang ekses ya. Ini diupayakan supaya si analit ini benar-benar semua sudah berubah menjadi I2 begitu. Lalu I2-nya yang dihasilkan yang nantinya akan dititrasi dengan tiosulfat ya. Gitu. Nah, pada iodimetri ini zat yang akan ditentukan ini akan direaksikan dengan ion iodida berlebih. Nah, biasanya itu
yang digunakan adalah larutan KI, gitu ya. Jadi kita membuat larutan KI dulu, ya, yang ekses, kemudian kita campurkan ke dalam sampel, ya, kita tunggu sampai kira-kira bereaksi dengan sempurna. Kemudian zat pertama yang akan direduksi dengan membebaskan iodium yang ekivalen jumlahnya. Nah, iodium yang dibebaskan ini kemudian dititrasi dengan larutan standar tiosulfat, begitu ya. Jadi mekanisme reaksinya itu seperti ini, ya. Nah, oke, nah titik akhir titrasi ini dapat ditetapkan dengan bantuan indikator amilum atau indikator kanji yang ditambahkan sesaat sebelum TAT tercapai, gitu ya. Nah, kemudian apa? Untuk amilum sendiri, ya, saya tadi ada tulisan mengenai amilum, ya. Oke, sebentar. Nah, larutan iodium itu sebagai indikator tadi ya untuk yang di iodimetri. Kemudian kanji ya, mengenai kanji ya, mengenai kanji ini warna biru itu bisa ditimbulkan itu karena ada proses absorpsi iodium atau ion triiodida pada permukaan makromolekulnya kanji, gitu ya. Nah, kanji sendiri kalau kita nanti sampai ke materi kimia organik yang karbohidrat, nanti akan dibahas di situ mengenai polisakarida, begitu ya. Kan karbohidrat itu ada beberapa tingkatan begitu. Nah, kanji itu merupakan salah satu bentuk polisakarida yang dia terdiri dari amilosa dan amilopektin, gitu ya. Nah, kemudian indikator kanji ini memang dia bersifat reversibel. Jadi warna biru yang timbul ini nantinya itu akan hilang lagi apabila iodium ini direduksi oleh natrium tiosulfat atau reduktor yang lain. Jadi ketika pada saat titrasi ini warna biru itu memang munculnya itu hanya sesaat begitu ya. Nah, apa Nah, itu tentang kanji, gitu ya. Saya kok tidak menemukan tulisannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, warna biru kompleks ini akan hilang pada TAT tercapai, gitu ya. Jadi memang munculnya itu hanya sebentar. Jadi memang untuk metode ini memerlukan kejelian yang teliti sekali, begitu ya. Nah, ini adalah beberapa analit atau beberapa senyawa yang bisa dianalisis menggunakan iodometri, begitu ya. Itu ada bromat, kemudian klorin, ada tembaga, ada dikromat, kemudian ada hidrogen peroksida. Jadi jika kita ingin mendeteksi atau menghitung berapa sih kadar bromat atau tembaga atau satu peroksida gitu ya. Nah, itu bisa digunakan metode iodometri gitu. Nah, ini contohnya adalah penetapan kadar tembaga. Jadi sesuatu yang mengandung tembaga di sini
ini kita tambahkan dengan larutan Ki yang ekses ya, kemudian akan terbentuk ini 2 CuI dan I2. Nah, I2 ini memang nanti diekivalenkan dengan Cu yang ada di sini. Jadi tergantung dari bilangan valensinya, kemudian penyetaraan reaksinya ini juga harus diperhatikan gitu ya pada saat perhitungan gitu. Nah, ini nanti I2-nya akan dititrasi dengan natrium tiosulfat ya, dan tentunya natrium tiosulfat ini sudah diketahui konsentrasinya ya, maka ini nanti yang dihitung adalah reaksi yang ini gitu ya. Oke. Nah, bicara tentang tiosulfat gitu ya. Jadi ini adalah metode pembuatan standar natrium tiosulfat ya. Nah, kemudian karena dia bukan, sekali lagi dia bukan termasuk larutan standar primer, maka konsentrasinya si tiosulfat ini itu bisa berubah-ubah begitu ya, bisa turun ya, cenderung turun karena ya tidak stabil itu tadi, dia mudah terurai dan sebagainya. Banyak faktor yang mempengaruhi ya, bukan hanya terurai oleh cahaya, panas dan sebagainya, tapi juga ternyata ada juga ketika ada bakteri pemakan belerang begitu. Jadi ada begitu yang nantinya membuat konsentrasi tiosulfat ini tidak seperti yang pertama dibuat begitu ya. Nah, standarisasi ini bisa dilakukan dengan larutan standar primer yang lain yang bisa bereaksi dengan tiosulfat ya, itu bisa bikromat, bisa bromat, bisa iodat, kemudian garam Cu maupun ferricyanida gitu. Nah, natrium tiosulfat ini umumnya bisa dibeli sebagai pentahidrat, jadi bentuknya di pasaran itu adalah Na2S2O3 5H2O. Jadi ada pentahidratnya di sini. Oke, kemudian nah ini tiosulfat memang tidak stabil dalam jangka waktu yang lama. Nah, maka pada saat pembuatan itu sesaat setelah jadi begitu ya, itu ditambahkan boraks atau natrium karbonat ya untuk sebagai pengawetnya. Jadi karena tadi juga selain bisa terurai dan sebagainya, ternyata ada bakteri pemakan belerang gitu ya. Nah, dengan adanya boraks dan natrium karbonat ini akan mengurangi resiko itu begitu ya. Nah, selain itu larutan ini sifatnya juga tidak stabil terhadap oksidasi dari udara, asam, dan ini tadi ya, bakteri. Nah, kemudian cara penyimpanannya pun juga harus di tempat gelap gitu ya. Jadi jangan kena langsung matahari gitu. Nah, biasanya untuk larutan-larutan yang sudah dibuat itu diletakkan di botol kaca yang warnanya hijau atau warnanya coklat begitu ya. Jadi ada layer atau lapisan warna yang melindungi dari gelombang elektromagnetiknya matahari begitu. Oke. Nah, untuk standarisasi larutan tiosulfat di sini kita bisa menggunakan tadi ya kalium dikromat maupun kalium iodat. Nah, ini dia merupakan larutan standar primer begitu ya. Nah, untuk kalium dikromat ini dia bisa diperoleh dengan kemurnian yang tinggi dan berat ekivalennya cukup tinggi. Kemudian dia juga tidak higroskopis dan padat. Jadi karena
dia tidak higroskopis, tidak mudah menyerap air gitu ya, sehingga dia stabil dalam waktu yang lama begitu ya. Nah, kemudian ini reaksinya ya ketika terjadi standarisasi ya, kemudian berat ekivalen dari kalium di kromat itu adalah 1/6 dari berat molekulnya. Jadi berat ekivalen sendiri ini adalah dalam reaksi redoks ini didasarkan pada banyaknya elektron yang dilepaskan atau diikat dalam suatu reaksi redoks gitu ya. Jadi banyaknya elektron yang berpindah yang terlibat itu berapa. Nah, ini berat ekivalen gitu. Nah, kemudian untuk kalium iodat, ini garam ini mengoksidasi iodida secara kuantitatif ya menjadi iodin dalam larutan asam. Jadi ketika standarisasi ini dia bisanya dilakukan dalam suasana asam gitu ya. Nah, kemudian berat ekivalen dari iodat ini sama 1/6 berat molekulnya gitu ya. Karena 6 sendiri itu juga berhubungan dengan valensi dari S juga gitu ya. Nah, ini contoh soal. Jadi ada suatu larutan natrium tiosulfat ya. Ini dia distandarisasi ya menggunakan KiO3 yang sudah diketahui, kita bisa hitung dari sini konsentrasinya ya. Kemudian dia dititrasi membutuhkan titran sekian ya. Nah, kemudian larutan tiosulfat ini memberikan warna biru kanji. Gitu. Jadi setelah volume sekian dia memberikan warna biru pada kompleks kanji iodin gitu ya. Nah, berapa molaritasnya Na2SO3 S2O3? Jadi berapa sih konsentrasi dari natrium tiosulfatnya? Nah, ini kita bisa hitung dengan tahapan seperti ini gitu ya. KiO3-nya kita hitung dulu berapa berat ekivalennya diketahui, kemudian nah ini jumlah natrium tiosulfatnya itu bisa kita tentukan dengan gram KiO3 dibagi berat ekivalen dari KiO3 gitu ya. Nah, kemudian ini bisa langsung dihitung gitu ya molnya berapa dan dihitung dibagi volume titrannya berapa. Nah, kita sudah ketemu mol dari natrium tiosulfat gitu ya. Oke, untuk latihan-latihan soal mungkin saya akan berikan minggu depan gitu ya. Nah, ini ada perbedaan antara iodimetri dan iodometri ya. Untuk titrasi iodimetri ini merupakan reduksi dari analit ya. Kemudian terjadi satu reaksi saja dan larutan standar yang digunakan adalah iodin ya. Nah, untuk titrasi iodometri ini merupakan proses oksidasi dari analit, kemudian terjadi dua reaksi dan larutan standar yang digunakan adalah natrium tiosulfat gitu. Nah, untuk aplikasinya ya untuk iodimetri tadi sudah ada beberapa yang dijabarkan gitu ya. Nah, ini resumenya. Nah, senyawa yang bisa dianalisis menggunakan iodimetri ini adalah SO2, H2S, kemudian ada Zn, kadmium, terus Hg, Pb, dan sebagainya. Kemudian tadi ada vitamin C, ya. Nah, untuk yang iodometri itu kita bisa menganalisis senyawa-senyawa berikut. Ya, di sini ada HCU dan sebagainya, ada peroksida, ya, begitu. Baik, saya rasa
itu yang bisa saya sampaikan mengenai iodimetri. Kita eh, kita lanjutkan minggu depan gitu ya, dengan latihan mengenai reaksi redoks gitu, titrasi redoks gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.